luar biasa. Dan Musa dikatakan sampai sekarang orang tidak tahu di mana kuburnya. Kenapa? Kalau ada kuburnya, orang datang berdoa di kubur, saudara. Saya pergi ke Tarutung, saya pergi ke Sumatera Utara, di depan rumah banyak sekali kuburan-kuburan besar. Karena orang datang dan cari untuk menyembah kuburannya. Imam Bonjol juga disembah ke kuburannya, saudara. Samratulangi disembah kuburannya. Ada orang tertentu seperti itu datang cari roh. Saya bilang harusnya pariwisata Sulawesi Utara bukan waruga, karena mereka mencari roh-roh nenek moyang. Tuhan kita adalah Tuhan orang hidup, saudara. Makanya Tuhan menampakkan diri. Dan ada Musa dan Elia untuk menunjukkan dia Tuhan orang yang hidup. Ribuan tahun yang lalu Musa sudah dikatakan mati, tapi masih hidup. Saudara tahu bagaimana matinya Elia? Tidak ada kuburan juga. Elia diangkat ke surga dengan kereta dengan kereta emas yang berapi-api, saudara. Kereta yang diurapi oleh Tuhan naik ke surga. Tidak ketemu lagi dengan kuburan. Tidak ada kuburan di sana. Karena Tuhan sangat berkenan dengan hatinya. Dan mereka adalah dua orang yang luar biasa. Dikatakan Tuhan, Musa face to face dengan Tuhan. Muka dengan muka. Dekat sekali dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan. Elia sama dengan Henok. Saudara baca di Kejadian 5. Henok dikatakan dia adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya walking with God. Berjalan bersama Tuhan. Setiap waktu, setiap jam, setiap pagi dia dekat dengan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Saya bilang pada mama saya dan papa saya tadi pagi, saya bilang tiap hari selama berapa hari ini saya share buat saat teduh. Saya bilang yang paling utama adalah dekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara hanya ditulis dalam kuburan saudara. Misalnya siapa? Devi Hermanus, lahir tahun berapa dan mati tahun berapa. Cuma itu saja. Tapi kalau saudara hidup bergaul dengan Tuhan, sama seperti Nuh juga. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Saudara, ada kisah-kisah tentang hidup kita yang dipakai oleh Tuhan. Saudara mau jadi yang mana? Saudara boleh jadi orang kaya. Saudara boleh jadi orang yang benar-benar mungkin 5 besar di Asia. Dalam majalah yang paling terkenal kaya. Mobilnya banyak, perusahaannya banyak. Tapi saudara tidak dikenal oleh Tuhan. Percuma saudara. Bahkan ada orang dikatakan mereka bisa melakukan mujizat, mereka bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Apakah Tuhan mengenal saudara? Apa Tuhan mengenal saudara hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat? Carilah Tuhan selama dia dekat, saudara. Kalau ada mujizat, ada kesembuhan, itu artinya apa? Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu tandanya bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan sewaktu Tuhan bekerja berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan sewaktu dia di tengah-tengah kita, sewaktu dia dekat dengan kita, jangan jauh-jauh Tuhan. Jangan jauh-jauh, dekatlah dengan dia. Dekat saudara. Musa dan Elia adalah 2 orang yang sangat disukai Tuhan. Saudara harus punya idola untuk jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saudara mau tahu mereka matinya gimana? Yakobus mati dibunuh karena kesaksian. Dia mati syahid. Orang murid Yesus yang pertama yang mati syahid, Yakobus, saudara. Petrus, saudara tahu mati gimana? Dia bilang, tidak berharga aku kalau mati seperti Yesus, hanya disalibkan dalam posisi berdiri. Saya mau mati di balik, salib terbalik. Petrus mati disalibkan terbalik. Yohanes mati di mana? Yohanes mati di pulau yang di pulau yang dibuang, karena memang dia satu-satunya yang tidak mati syahid dari murid Yesus. Tapi dia sudah ulang kali di dalam cerita para martir, dia dibakar, dia digoreng hidup-hidup, tapi tidak mati, saudara. Karena apa? Karena dia dapat wahyu dari Tuhan. Tapi dia terbuang.
Mereka apa? Mereka adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Berapapun harga yang mereka harus bayar untuk bisa memenuhi keinginan Tuhan. Coba bandingkan kehidupan kekristenan saudara dengan mereka, dengan murid-murid Yesus. Sangat jauh, sangat jauh. Apa yang kita kejar? Kita kejar untuk menjadi kaya. Kita kejar untuk kita menjadi sukses. Banyak pengajaran yang tidak seimbang, saudara. Padahal Paulus mengatakan, aku mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Aku mau menderita supaya kau bisa merasakan kematiannya. Menderita adalah bagian dari orang-orang murid-murid Yesus zaman dulu, saudara. Tuhan mengatakan, barang siapa yang memikul dirinya sendiri, kan, memikul salibnya sendiri dan menyangkal dirinya, baru bisa mengikut aku. Seberapa besar kita di sini berani memikul salib? Berani memikul salib. Jadi panggilan hari ini, saudara, saya mau supaya saudara kembali kepada hati mula-mula, hati kasih mula-mula. Saudara perlu bertobat kalau saudara mengidolakan yang lain-lain selain daripada Yesus Kristus. Bertobat. Di dalam kitab Wahyu ada Roh Tuhan datang kepada 7 jemaat. Dari 7 jemaat, 5-nya ditegur Tuhan. Tuhan mengatakan, dengar apa yang dikatakan Roh Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, bertobatlah. Dari 7, 5 dikatakan, bertobatlah. Coba kita buka di kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Contohnya kitab kepada jemaat Efesus, ya. Tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat depannya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai sini saja. Saudara, jemaat Efesus, jemaat yang terbesar pada saat itu, pernah digembalakan oleh Yohanes juga, dan juga pernah digembalakan oleh Timotius. Tapi pada suatu masa mereka pertama kali sangat mengasihi Tuhan, tapi lama-kelamaan mulai agamawi, mulai rutinitas, datang mungkin kebaktian. Kalau yang lain angkat tangan, diangkat tangan cuma karena kebiasaan. Dia baca Alkitab karena kebiasaan, tapi seperti satu wajib saja, tidak dari hati. Atau bahkan mereka sudah terlalu menyenangkan dunia. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi waktu mereka susah, mungkin mereka cari kerajaan Allah. Tapi kemudian setelah mereka sukses, mereka lupa kerajaan Allah. Yang mereka cari adalah bonusnya, pekerjaannya. Wah, itu yang dicari terus. Yang Tuhan cari adalah kita punya kasih yang mula-mula. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Pertanyaan saya hari ini. Apakah saudara sungguh mengasihi Tuhan? Walaupun kita bekerja keras, kita melayani, walaupun kita sabar, bahkan dikatakan kita menderita, kalau kita kehilangan kasih, betapa dalamnya kita sudah jatuh. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula.
hidup ini yang paling utama adalah menyembah Tuhan, saudara.